Bayangkan, dalam 1 detik aja, bumi kita ini tiba-tiba berhenti berputar. Langsung berhenti total. Semua yang kamu kenal, kehidupan kita, kota-kota, bahkan udara yang kita hirup, langsung hancur berantakan saat itu juga. Selamat datang di penelusuran skenario kiamat yang paling mengerikan. Siap-siap ya, karena semuanya bakal terjadi sangat-sangat cepat. Bumi emang berhenti total, tapi masalahnya, hukum inersia langsung ambil alih. Atmosfer, lautan, dan apapun yang nggak benar-benar tertancap kuat ke batuan dasar bumi bakal terus melesat maju. Ini persis banget kayak mobil yang lagi ngebut kenceng banget, terus tiba-tiba nabrak tembok beton. Bayangin aja efek tabrakannya. Coba pikirin ini. Di Khatulistiwa, angin supersonik dengan kecepatan 1.670 km per jam bakal langsung menyapu daratan. Ini bukan angin puting beliung biasa. Ini jauh lebih parah dari tornado paling mematikan yang pernah ada di sejarah. Hutan, gedung pencakar langit, semuanya bakal langsung retas sama tanah cuma dalam hitungan detik. Gila banget kan? Dan asal kamu tahu, itu baru udaranya aja. Momentum yang mengerikan ini juga langsung melempar miliaran galon air laut ke arah timur. Hasilnya, mega tsunami setinggi ratusan meter yang bakal langsung menenggelamkan pesisir benua di seluruh dunia tanpa ada peringatan sedikit pun. Jadi, dari detik pertama datangnya badai supersonik, berlanjut ke ombak raksasa di menit pertama, peradaban kita runtuh merata gitu aja. Nggak ada yang sisa. Tapi, itu belum semuanya. Dampak jangka panjangnya ternyata jauh lebih menakutkan. Oke, masuk ke bagian pertama, peta dunia kita bakal berubah sepenuhnya. Gini, tanpa adanya putaran bumi, kita kehilangan gaya sentrifugal yang selama miliaran tahun udah ngebentuk planet kita ini. Geografi bumi secara harfiah bakal tergambar ulang di depan mata kita. Fakta menariknya, putaran bumi kita saat ini tuh narik dan mengumpulkan air di Khatulistiwa. Dan ini nyiptain tonjolan air laut setinggi 8 km. Tinggi banget kan? Nah, begitu putarannya hilang, penopang raksasa ini bakal seketika runtuh total. Terus pertanyaannya, kemana perginya air sebanyak itu? Tanpa adanya rotasi, miliaran galon air laut ini bakal langsung bermigrasi ke kutub utara dan kutub selatan, karena disitulah gaya gravitasi bumi kita paling kuat. Dan hasilnya benar-benar di luar nalar. Wilayah Khatulistiwa bakal mengering dan berubah jadi satu mega benua yang super luas. Sementara itu, wilayah utara dan selatan kayak Kanada dan Antartika bakal sepenuhnya tenggelam oleh samudra kutub yang baru. Benar-benar kebalikan dari peta yang kita kenal sekarang. Nggak cuma itu, sistem GPS dan komunikasi kita bakal mati total dalam hitungan jam. Kalibrasi satelit itu benar-benar bergantung sama rotasi bumi loh. Tanpa putaran planet ini, sinyal bakal melenceng, jaringan listrik langsung putus, dan kita bakal buta teknologi sepenuhnya. Sekarang kita masuk ke bagian 2. Pilihannya cuma 2, terbakar atau membeku sampai mati. Ini soal ancaman iklim ekstrim. Menghentikan putaran bumi berarti kita bakal berhadapan langsung dengan ancaman mematikan dari matahari. Coba bayangin, 1 hari di bumi sekarang bakal berlangsung selama setahun penuh. Artinya apa? 6 bulan kita ngerasain neraka mendidih, siang hari yang bisa bikin lautan menguap, dan 6 bulan sisanya kita harus hidup dalam kegelapan malam dengan suhu beku yang luar biasa mematikan. Kalau kamu mikir ada tempat yang aman, satu-satunya yang mungkin masih bisa ditoleransi cuma zona Terminator. Ini tuh garis senja yang sempit banget di antara 2 sisi ekstrim tadi. Tapi jangan salah, benturan suhu ekstrim di zona ini bakal menciptakan badai ganas yang nyapu wilayah tersebut terus-terusan tanpa henti. Pola cuaca yang kita kenal, lenyap total. Tanpa yang namanya efek Coriolis dari rotasi bumi, musim udah nggak ada lagi. Cuaca bakal berubah jadi lingkaran setan yang simpel tapi mengerikan. Udara panas dari ekuator terus mengalir ke kutub yang beku, lalu turun dan balik lagi. Gitu aja terus. Dari daratan yang terbakar habis di bulan pertama, sampai es yang ngambil alih belahan bumi gelap di tahun pertama, bumi benar-benar hancur lebur. Tapi, itu belum semuanya. Percaya atau enggak, ancaman terbesarnya justru datang secara perlahan. Lanjut ke bagian 3, serangan radiasi luar angkasa dan runtuhnya perisai bumi. Ini dia si pembunuh tak kasat mata yang udah siap buat menghabisi sisa-sisa kehidupan di permukaan planet ini dalam beberapa tahun ke depan. Gini prosesnya. Inti logam cair yang ada di bawah kaki kita itu berputar seiring dengan perputaran planet. Nah, kalau bumi berhenti, dinamo raksasa di dalam sana ikut mati. Dan perisai magnetik yang selama ini melindungi bumi kita dari luar angkasa langsung runtuh tak tersisa. Terus, bakal jadi apa kita? Tanpa medan magnet, nasib bumi bakal persis kayak planet Mars.
Angin matahari yang mematikan bakal menghantam permukaan tanpa halangan sama sekali, perlahan-lahan mengikis dan meniup seluruh atmosfer kita keluar angkasa. Bahkan para ahli NASA dengan sangat serius negasin fakta ini. Mereka bilang, tanpa medan magnet, kita mungkin bakal punya atmosfer yang sangat berbeda, di mana kehidupan tuh nggak bakal bisa bertahan. Radiasi kosmik bakal benar-benar mensterilkan planet ini secara mutlak. Habis. Masuk ke bagian keempat, dan ini pertanyaan terbesarnya. Bisakah umat manusia bertahan hidup? Dengan semua kehancuran beruntun ini, mulai dari angin supersonik, mega tsunami, suhu ekstrim, sampai radiasi mematikan, apa masih ada peluang buat kita selamat? Kalau dipikir-pikir, ujian ini tuh terlalu berat. Kombinasi dari badai tanpa ujung, suhu ekstrim yang ngebakar kulit, ditambah paparan radiasi mematikan, bikin permukaan bumi benar-benar mustahil buat ditinggali oleh siapapun. Jadi ya, harus diakui, peluang kita nyaris nol. Kecuali mungkin ada beberapa mikroba purba yang bersembunyi di palung laut terdalam atau di gua yang super terisolasi, peradaban manusia dan seluruh kehidupan kompleks lainnya bakal musnah tanpa jejak. Kres, apa kiamat ini beneran bisa terjadi besok pagi? Untungnya sih enggak ya. Emang bener rotasi bumi kita perlahan melambat karena adanya tarikan gravitasi dari bulan. Tapi butuh waktu miliaran tahun sampai bumi bisa benar-benar berhenti berputar secara alami. Tapi skenario gila ini ngebuktiin satu hal penting. Betapa luar biasanya keseimbangan planet yang kita tinggalin ini. Siklus 24 jam kita, lautan yang tenang, udara yang kita hirup setiap detik, semuanya murni bergantung pada putaran rahasia yang jarang kita sadari ini. Pertanyaannya sekarang, kalau bumi benar-benar berhenti berputar besok, apa yang bakal kamu lakuin di 24 jam terakhirmu? Kalau kamu suka banget sama analisis skenario kiamat yang intens kayak penjelasan kali ini, pastikan kamu tekan tombol subscribe ya. Sampai jumpa di penelusuran epik berikutnya.